Spoiler alert. Video ini mengandung bocoran cerita serial What If episode kedua yang bisa saja mengganggu lo yang belum nonton. Marvel Studios akhirnya resmi menayangkan What If episode pertama pada 11 Agustus lalu. Pada episode perdana, serial animasi Marvel Cinematic Universe pertama ini, lo bisa melihat semesta alternatif yang dimana Peggy Carter menjadi sosok yang menerima serum Super Soldier, bukannya Steve Rogers. Alhasil, Peggy menjelma sebagai Kapten Carter. Episode kedua What If memiliki jalan cerita yang tidak berhubungan dengan episode pertamanya. Jika ngomongin Star-Lord, lo pastinya sudah tahu bahwa identitas tersebut dipegang oleh Peter Quill. Namun, di What If episode kedua, lo bakal melihat semesta alternatif yang mana identitas Star-Lord malah dipegang oleh T'Challa. Sosok yang selama ini kita kenal sebagai Black Panther. Pada What If episode kedua, lo bakal melihat aksi T'Challa sebagai salah satu anggota Avengers dan menjelajahi luar angkasa. Episode ini juga menampilkan beberapa karakter yang lo kenal dari film Guardian of the Galaxy. Walau begitu, episode ini menampilkan konflik baru dan sekutu Avengers yang sama sekali tidak terduga. Penasaran bagaimana episode What If episode kedua? Mari simak review gua di video ini. Yang pertama, Nexus Event yang membuat T'Challa menjadi Star-Lord. Pada Sacred Timeline, tepatnya di kejadian Guardian of the Galaxy, Yondu dan anggota Avengers-nya pergi ke bumi untuk mencari anak biologisnya Ego, yaitu Peter Quill. Namun, di What If episode kedua ini, anggota Yondu malah kebingungan mencari anak kecil yang sesuai dengan ciri-cirinya Peter. Alhasil, mereka tiba di Wakanda dan malah menculik T'Challa. Kesalahan yang dilakukan oleh anak buahnya Yondu akhirnya menyebabkan Nexus Event untuk T'Challa. Yondu sebenarnya sadar bahwa anak buahnya mengambil anak yang salah saat mereka masih berada di bumi. Namun, Yondu memilih tidak peduli dan akhirnya tetap membawa T'Challa pergi ke luar angkasa. Walau mengambil anak yang salah, Yondu tetap memperlakukan T'Challa seperti anaknya. Sama halnya yang dilakukan Yondu kepada Peter di Sacred Timeline. Bedanya, Yondu terlihat lebih sayang kepada T'Challa dibandingkan dengan Peter. Pengalamannya sebagai pangeran Wakanda mungkin membuat T'Challa dapat mengatur sikapnya lebih baik, sehingga lebih mudah mengambil hatinya Yondu. Yang kedua, T'Challa, Star-Lord yang lebih berkarisma. Seperti yang selama ini kita lihat di berbagai film MCU, Star-Lord versi Peter punya kepribadian yang konyol, selengean, dan sering bertindak sesuka hatinya. Namun, Star-Lord versi T'Challa punya kepribadian yang berbanding terbalik dengan Peter. Walau tidak seserius saat menjadi Black Panther, Star-Lord versi T'Challa memiliki karisma yang begitu kuat. Jika lo kilas balik ke film Guardian of the Galaxy, Peter harus bertarung dengan Korath untuk memperebutkan Power Stone. T'Challa juga berhadapan dengan Korath saat hendak mengambil Power Stone. Bedanya, Korath malah begitu hormat dengan T'Challa dan mengakui sebagai penggemarnya. Saking hormatnya, Korath rela dikalahkan oleh T'Challa dan meminta untuk bergabung dengan Avengers. Karismanya T'Challa ini tidak berhenti sampai di situ. T'Challa disambut dengan baik oleh hampir semua alien yang ditemuinya di What If episode kedua. Seakan karakter tersebut sama sekali tidak punya musuh. Tidak heran, Yondu terlihat begitu menyayangi Star-Lord versi T'Challa. Bahkan, dengan karismanya, T'Challa mampu melembutkan hati seorang Thanos yang selama ini kita kenal sebagai villain yang kejam. Yang ketiga, ketika Thanos diluluhkan dengan diplomasinya T'Challa, Avengers Infinity War dan Avengers Endgame memperlihatkan bagaimana kekejaman Thanos untuk mencapai tujuannya menyeimbangkan semesta. Walau caranya salah, Thanos begitu meyakini apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang benar. Siapapun sama sekali tidak bisa menggoyahkan keinginan kuatnya untuk melenyapkan separuh populasi semesta. Namun, di What If episode kedua, lo bakal dibuat terkaget-kaget dengan penampilannya Thanos. Villain tersebut menjadi sosok yang bersahabat, bahkan memutuskan untuk pensiun sebagai penjahat. Mau tahu apa yang bisa membuat Thanos berubah? Siapa sangka, Thanos bertobat karena kemampuan diplomasinya T'Challa. Jadi, lo bisa bayangkan betapa besarnya karisma seorang Star-Lord versi T'Challa. Villain sekejam Thanos pun bisa diluluhkan hanya dengan diajak bicara oleh T'Challa. Tidak heran bahwa T'Challa berhasil menjadi idola di luar angkasa. Walau hanya sebentar merasakan pengalaman menjadi pangeran Wakanda,
jiwa kerajaannya tetap tidak berubah setelah tumbuh besar bersama Ravenger. Terakhir, penampilan terakhir Chadwick Boseman yang begitu berkesan. Chadwick Boseman telah menghembuskan nafas terakhirnya pada 28 Agustus 2020. Walau sosoknya telah tiada, lo masih bisa melihat penampilan terakhirnya di What If. Sebagai informasi, proses perekaman suara dilakukan selama Agustus 2019 hingga awal 2020. Itulah sebabnya Boseman masih sempat berkontribusi di serial ini. Penggambaran T'Challa di serial ini bisa dibilang jauh berbeda dengan T'Challa saat menjadi Black Panther. T'Challa di serial ini tampil dengan sifat yang lebih santai, berjiwa bebas dan cukup humoris. Walau ada perbedaan sifat, Boseman sama sekali tidak kesulitan menampilkan T'Challa yang menyandang identitas Star-Lord. Tanpa melupakan ciri khas T'Challa dengan logat Wakandanya, Boseman mampu membangun image baru untuk Star-Lord versi T'Challa lewat akting suaranya. Bahkan di tengah perjuangannya melawan penyakitnya, Boseman masih memberikan yang terbaik untuk T'Challa. Episode ini bisa dibilang sebagai tribut yang pantas untuk mengenang Boseman setelah kematiannya. Kabar baiknya, T'Challa bakal muncul sebanyak 4 episode di serial ini. Itulah ulasan gua mengenai What If episode kedua. Apakah lo puas dengan episode ini? Coba tulis pendapat lo mengenai episode ini di kolom komentar di bawah ya. Gua tunggu.